pendapat dari satu orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada dalam organisasi, komunikasi itu berkaitan dengan pemahaman peristiwa. Misalnya melaksanakan instruksi pimpinan atau penyampaian keluhan dari karyawan kepada atasan. Lalu selanjutnya dalam organisasi, komunikasi adalah fondasi utama dalam suatu organisasi agar organisasi tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya ada pentingnya komunikasi dua arah. Dalam organisasi agar terbentuk kerjasama yang baik antar karyawan, diperlukan juga komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat membuat kita menjadi saling menjalin hubungan yang baik antar karyawan dan juga nyaman dalam melakukan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada pengertian gaya komunikasi organisasi. Gaya komunikasi adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan respon tertentu. Gaya komunikasi memberitahu kita bagaimana perilaku yang dilakukan oleh di dalam organisasi ketika mereka sedang melakukan komunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada macam-macam gaya komunikasi organisasi. Yang pertama ada controlling. Ini adalah komunikasi satu arah yang bersifat yang memaksa, lalu membatasi dan juga mengatur perilaku orang lain. Selanjutnya ada gaya equalitarian. Gaya ini adalah komunikasi dua arah yang berlangsung ketika suasana komunikasi sedang santai. Lalu selanjutnya ada gaya komunikasi struktural. Gaya ini biasanya menggunakan pesan verbal berupa tulisan maupun lisan yang memperjelas perintah, aturan, dan juga tujuan organisasi. Lalu selanjutnya gaya dinamik, yaitu gaya yang digunakan ketika atasan meminta agar bawahan itu bekerja lebih cepat, lebih baik, agar bisa mempermudah pekerjaan, terutama ketika sedang dalam kondisi kritis. Lalu selanjutnya ada gaya relinquishing, yaitu gaya yang menunjukkan kesediaan atau menerima suatu pendapat dari orang lain. Lalu selanjutnya ada gaya withdrawal, yaitu gaya komunikasi yang menunjukkan ketika seseorang tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada evaluasi gaya komunikasi. Yang paling ideal itu adalah gaya equalitarian. Lalu selanjutnya yang strategis itu ada gaya struktural, ada gaya dinamik, dan juga ada gaya relinquishing. Lalu ada juga yang menghambat, yaitu gaya controlling, dan juga withdrawal. Selanjutnya yang terakhir ada gaya komunikasi sebagai kepribadian. Setiap orang memiliki gaya komunikasinya tersendiri yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Jadi bisa dikatakan gaya komunikasi telah melekat pada diri seseorang dan tidak dapat diubah maupun dihilangkan. Sekian dari saya. Kali ini saya akan membahas beberapa penting kepemimpinan. Kepemimpinan adalah jantung dari semua organisasi yang sukses. Pemimpin bukan hanya sekedar mengarahkan, tapi adalah proses memotivasi karyawannya untuk mencapai suatu tujuan bersama organisasi. Gaya kepemimpinan mempengaruhi bagaimana pemimpin itu memberikan arahan, memotivasi
meningkatkan produktivitas secara efisien. Nah, jadi menurut Daniel Goleman itu ada 6 gaya kepemimpinan yang efektif. Apa aja sih? Nah, uniknya Daniel Goleman ini sebelumnya memberikan pernyataan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi. Jadi pemimpin yang sukses itu harusnya bisa menyesuaikan dirinya untuk beradaptasi dengan industri yang terus berkembang secara dinamis. Nah, kita langsung aja masuk ke gaya-gayanya. Yang pertama itu ada gaya koersif. Gaya koersif ini memimpin secara tegas. Nah, gaya ini tuh sebenarnya cocok di situasi yang kritis dan butuh tindakan yang cepat. Namun ini ada minusnya. Yang pertama itu pasti menimbulkan ketakutan, dan yang kedua itu mengurangi tingkat kreativitas dari anggota timnya sendiri. Nah, yang kedua itu ada affiliates, yaitu yaitu pemimpin yang berusaha membangun hubungan dengan baik kepada anggotanya. Nah, pemimpin dengan kepribadian seperti ini tuh cenderung membangun lingkungan kerja yang kondusif dan juga harmonis. Jadi jadi pemimpin ini mendekatkan lebih bermain secara empati dan pendekatan secara emosional. Yang ketiga ada demokratis. Pemimpin melibatkan para anggotanya dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat anggotanya memiliki rasa gotong royong dan juga memiliki rasa partisipasi, sehingga jawaban yang dihasilkan itu lebih komprehensif. Lalu yang keempat itu ada gaya visioner. Pemimpin dengan gaya visioner itu menginspirasi para anggotanya dengan visi-misi untuk masa depan yang jelas. Nah, jadi pemimpin ini tuh memberikan anggotanya motivasi dengan tujuan di masa depan yang sangat bermakna. Oke. Jadi yang kelima itu ada kepemimpinan dengan gaya coach atau pelatih. Nah, kepemimpinan dengan gaya pelatih ini berfokus untuk mengembangkan anggotanya untuk jangka panjang. Pemimpin ini memberikan pelatihan personal agar anggotanya bisa membangun karir di masa depan. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan dengan gaya pace setting. Jadi pemimpin dengan gaya pace setting itu memiliki tingkat memiliki standar yang tinggi. Jadi dia itu ingin anggotanya memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Ini sangat cocok karena dengan pace setting ini pemimpin ini ingin hasil yang sangat maksimal dari para anggotanya. Ini memiliki beberapa keuntungan. Jika anggota timnya memang sangat sudah kompeten, maka hasilnya akan sangat bagus. Namun memiliki kekurangan jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan membuat kelelahan anggotanya tersebut. Selanjutnya nih, ada model-model gaya kepemimpinan menurut Kersey dan juga Blanchard. Nah, mereka berpendapat bahwa pemimpin itu harus bisa menyesuaikan gaya mereka seberapa dengan kemampuan atau kapabilitas dari anggotanya. Nah, yang pertama itu ada namanya telling. Telling itu ketika seorang anggota itu belum kompeten, maka gaya kepemimpinan ini akan sangat efektif, di mana pemimpin akan memberitahu instruksi-instruksi apa saja yang harus dilakukan kepada anggota tersebut. Yang kedua ada selling. Nah, di tahap ini pemimpin tidak perlu lagi memberitahu instruksi-instruksi tersebut, namun sudah bisa menjual ide-ide kepada anggota tersebut, meskipun tetap harus diberikan bimbingan. Nah, yang ketiga setelah selling itu ada discussion. Nah, diskusi ini pemimpin sudah tidak perlu mengajarkan lagi kepada anggota tersebut, namun hanya tinggal memberikan dukungan emosional saja karena sudah lumayan kompeten. Dan yang terakhir adalah delegasi, di mana anggota ini sudah sangat-sangat mahir dan di mana pemimpin ini hanya tinggal memberikan wewenang saja karena anggota tersebut sudah cukup dapat dipercaya. Nah, masalah dari kepemimpinan ini di masa depan, di mana pemimpin ini akan banyak menghadapi masalah-masalah seperti perbedaan budaya dan juga perbedaan generasi. Maka dari itu yang paling penting dari
setiap pemimpin adalah mereka harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Jadi mereka tidak terpaku pada satu gaya komunikasi saja. Ada beberapa gaya komunikasi yang paling penting di komunikasi organisasi, yaitu gaya komunikasi vertikal dan juga horizontal. Gaya komunikasi vertikal itu dari atas ke bawah memiliki beberapa keuntungan seperti terfokus pada siapa kekuasaannya dan juga pertukaran informasi yang cepat. Nah, tapi memiliki minus di mana kreativitas dari anggota tersebut dibatasi. Selanjutnya ada gaya komunikasi yang horizontal, di mana gaya komunikasi yang horizontal ini terjadi antara anggota yang setara. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, pertukaran ide, dan juga pertukaran kreativitas yang sangat membantu. Nah, jadi di antara kedua gaya komunikasi tersebut, yang paling bagus adalah menggabungkan dua gaya tersebut. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu beradaptasi dengan segala situasi dan juga dengan kebutuhan dari setiap industri. Oke, sekian materi dari saya. Kita mau Oke, terima kasih. Semoga materi yang kita sampaikan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.